baik, hari ini saya akan mulai KKN siklus kedua ini di salah satu sekolah swasta, yaitu SKHB atau Sekolah Kreatif Harapan Bangsa. Mari ikuti terus kegiatan saya. Lalu kalau menurutnya sendiri nih, dengan adanya pandemi seperti ini, apakah menyulitkan atau misalkan lebih baik ngajar tatap muka deh gitu? Bagaimana pendapatnya? Kalau pribadi sih memang lebih enak belajar tatap muka ya, Bu, ya. Karena kalau kita belajar tatap muka itu kan kita ketemu langsung dengan siswa. Jadi spontanitas anak-anak itu kalau nggak ngerti kan, Miss aku nggak ngerti nomor sekian, langsung kita jelaskan. Terus nanti kan kita menerangkan ke anak-anak itu secara langsung. Jadi otomatis mereka itu langsung melihat, dan kalau nggak ngerti itu jadi langsung bertanya, Miss yang itu gimana sih? Memang sih lebih enak itu tatap muka daripada online kata saya. Oke, jadi emang agak sedikit Iya, menyulitkan banyak. Kemudian kalau online itu ya biasanya itu banyak kendala, Bu. Yang pertama kuota orang tua. Kemudian kan kalau di rumah itu minimal walaupun kita sudah kasih metode kayak video pembelajaran, video Pak, itu kan kadang-kadang juga ada yang masih perlu bimbingan orang tua. Jadi kendalanya kalau bagi orang tua yang bekerja. Jadi orang tua yang bekerja itu kan mungkin kan, apalagi kalau kelas kecil kan, anak kecil itu memang harus didampingi, dibimbing gitu. Kalau orang tua yang bekerja kan susah gitu, kasihan gitu. Terus kemudian sinyal, kadang kan sinyal itu kadang bagus, kadang tidak gitu. Jadi ya banyak lah kendalanya gitu. Hampir umum mungkin keseluruhan gitu. semua mengalami seperti itu. Kemudian jadi selama masa pandemi ini tadi kan dia sudah menyampaikan ya pembelajaran dilakukan secara online, lalu ada strategi khusus nggak sih, maksudnya di blended gitu, strategi pembelajarannya ada yang daring, ada yang luring, mungkin gitu, pernah tidak? Pernah melakukan. Nah kalau misalnya luring itu kan mungkin kita ketemu tapi tidak tatap muka ya. Kemudian kalau daring itu kan melalui online ya Bu ya. Nah pernah sih kita, kalau orang tua kan kadang ada yang menyetujui anak untuk luring, ada juga yang tidak gitu ya. Jadi kita serahkan aja ke orang tua masing-masing. Kalau pengennya daring, oke, kita kasih tugas secara daring. Kalau orang tua pengennya luring, kita kasih tugas secara luring gitu. Jadi semua atas izin orang tua. Iya, atas izin orang tua. Jadi jangan sampai kita nanti disalahkan. Iya betul, kesepakatan. Kalau orang tuanya, nih saya pengen belajarnya secara dan oke, kita ikutin. Sebagian pengen luring, oke, kita ikutin. Jadi gimana baiknya aja lah. Ya, yang penting mah sama-sama bisa mengikutinya. Gitu. Nah, jadi tadi di awal saya sudah mewawancarai dari guru kelas, karena kita mendasakan kepala sekolah dan satu orang guru, dan sekarang untuk kepala sekolahnya. Jadi yang akan saya tanyakan seputar bagaimana sih pengelolaan lembaga gitu selama dalam masa pandemi COVID ini, ya Pak ya. Jadi menurut Bapak gitu, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai masa pandemi ini yang membuat kegiatan belajar mengajar harus dari rumah? Swasta ya? Iya, swasta. Ya, untuk masa pandemi ini khususnya buat kita swasta ya, lembaga pendidikan swasta, sebenarnya ya cukup berat juga ya Mbak ya. Karena pertama kami tetap di sini melihat dari kepercayaan orang tua murid untuk khususnya menitipkan anaknya kepada kami, dan tanggung jawab kami khususnya untuk salah satunya memberikan pembelajaran kepada mereka. Apakah betul-betul bisa khususnya anak itu paham atau tidak dengan salah satunya media dari ataupun luring. Kebanyakan realnya justru ya berputar jauh ya, terbalik ya. Banyak sekali ya khususnya anak-anak yang tidak paham, dan tuntutan khususnya dari orang tua murid kepada kami lembaga pendidikan swasta itu sangat berat. Kenapa? Hubungannya pertama dengan anggaran, SPP. Mereka minta di saat pandemi seperti ini, yaitu dia tadi ada yang minta digratiskan, ada yang minta diskon, ya, dan banyak sekali lah. Sedangkan kami jujur harus memikirkan menggaji rekan-rekan juga, dan memenuhi khususnya kalau daring ya kuota rekan-rekan guru,
pembayaran semacam sarana yang lainnya, listrik, gitu. Nah, ya antara kami harus siap-siap lah intinya, mau tidak mau di saat COVID seperti ini pintar-pintar mengatur segala sesuatu. Dan anggaran khususnya ya, itu yang anggaran dasar ya, yang penting itu dari anggaran dasar, dari rekan-rekan guru juga minimal bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat sekolah dan khususnya dari pembelajaran. Ya, tidak mau kami atur ini khususnya untuk kami lembaga swasta, tekniknya seperti apa. Kami diskusikan dengan rekan-rekan guru, dengan komite juga bagusnya seperti apa. Yaitu dia tadi saat pandemi akhirnya muncul antara oh ya udah kemarin karena sudah ada masukan dari Satgas, boleh Pak tatap muka dengan syarat. Ada yang datang ke sekolah dari satu yang anak betul-betul tidak paham, tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali, ya, dan itu dia tadi betul-betul dia kurang memahami pembelajaran lah, sampai dia harus kami bimbing. Khususnya kelas 1 dan kelas 2 itu yang sangat berat sekali, betul. Apalagi kelas 1 baru masuk tadi ya. Betul, dengan satu rombelnya misalkan contoh satu anak 30, kami bagi 2 15 itu tatap muka. Supaya tuntutan orang tua juga dapat terjawab ya Pak. Betul. Kita juga ada usaha gitu untuk. Tapi tidak lupa dengan protokol kesehatan. Betul, kami tetap pasti jaga ya. betul. Karena Tetap ya Pak ya. itu harus seperti itu ya jawabannya. Kemudian sebagai kepala sekolah nih Bapak ya, tindakan apa sih Pak yang Bapak atau pihak sekolah lainnya lakukan untuk menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah ini? Oke, ya terima kasih nih. Soalnya ini bumbu juga ya, bumbu sekolah swasta yang sebenarnya jadi rahasia kalau kami berikan. Tapi ya nggak apa-apa karena ini kita sama-sama dunia pendidikan, tidak ada dusta di antara kita. Ya intinya kami tetap mempertahankan kualitas sekolah kami, khususnya mengenai pembelajaran. Di sini kami ya dengan ada akademik dan non akademik kami pertahankan khususnya di akademiknya. Nah, orang tua kami berikan khususnya masyarakat sekolah dengan program-program sekolah adanya di sini level. Level itu yang diujiankan, kalau dulu ada ujian nasional, kalau sekarang mungkin AKM ya atau AMDK. 3 mata pelajaran kalau dulu adalah untuk SD matematika, bahasa Indonesia dan IPA. Nah ditambah dengan kualitas unggulan kami bahasa Inggris, tidak mau itu sebagai satu unggulan ya, karena tiap-tiap sekolah pasti punya unggulannya. Plus ditambah dengan komputer sekarang. Nah, makanya alhamdulillah masyarakat sekolah atau khususnya orang tua sekolah datang kepada kami, apa saja ini program kami selain daripada full day, kan lagi musim nih ya, full day school ya, apalagi dulu lagi rame-ramenya dan sekarang ya, cuman karena sekarang ada pandemi mau tidak mau ini bagaimana dengan level gitu kan. Nah akhirnya kami diskusi juga dengan rekan-rekan, tetap level kami adakan walaupun ada yang daring ataupun ada yang datang ke sekolah dengan sistem yang kami khususnya serahkan kepada rekan-rekan dulu bagaimana untuk pembelajarannya bisa. Tapi tetap unggulan itu kami pertahankan. Semacam komputer pun tidak mau, karena sekarang khususnya di bulan Agustus tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 atau dimulai tanggal 23 sampai 26 itu akan pelaksanaan AMDK simulasi. Kelas 5 dan kelas 8 itu kami persilahkan anak-anak untuk khususnya beradaptasi atau belajar komputer secara langsung untuk latihan sekolah. Gitu. Makanya masa pandemi ini pun kami tetap berikan pembelajaran unggulan kami. Dalam masa pandemi ini kan kita kan ada ajaran baru ya, kita mencari murid baru gitu kan. Terus teknik yang digunakannya Pak itu untuk promosinya bagaimana? Oke, good. Ya, promosi di sini kan banyak media ya, bisa secara online, bisa media secara cetak dari orang ataupun yang lain. Dan intinya kami door to door juga. Oh iya. Selain daripada kami contoh menitipkan ke TK atau PAUD untuk SD ya. Nah, kami juga door to door, misalkan di lingkungan ini kami kerjasama dengan kelurahan. Nah, paling dekat kan kelurahan Wali Gajah. Nah,
untuk skala luasnya mungkin kecamatan juga. Bahkan alhamdulillah kami bekerja sama juga dengan di sini ada Kopassus, ada Brigjen juga. Iya. Kami panggil mereka yang berkaitan khususnya yang lingkungan RT dan RW. Iya. Dan di sini kami berikan brosur bahwasanya nanti kalau ada anak yang mau daftar silakan. Ya ini nomornya bisa langsung datang untuk informasi pembiayaan dan lainnya untuk promosi ya. Nah selain itu bagi yang anak berprestasi juga kami khususnya yang betul-betul bagus kami pertimbangkan mungkin kami berikan reward juga kepada mereka. Selain itu ada yang lebih penting sebelum satu promosi itu dan itu sudah cukup berjalan yaitu promosi dari mulut ke mulut dari alumni ya khususnya orang tua. Itu yang paling mantap karena mau tidak mau promosi dari mulut ke mulut itu ya minimal selain daripada kita door to door ke rumah mereka juga bisa ke tetangganya, ke saudaranya untuk menunjukkan. Mohon maaf nih agak-agak sensitif ya. Kalau untuk biaya sekolahnya itu ada pemotongan atau diskon kayak gitu dilakukan nggak Pak? Ada. Kita panggil orang tua dan bahkan orang tua datang kepada kami misalkan contoh di sini Pak kami tidak mau. Oke, nanti saya coba datang ke rumah. Iya. Mau saya pribadi atau rekan-rekan guru nanti saya rapatkan. Iya. Dengan rekan-rekan ataupun dengan tim yayasan kategorinya betul ini tidak mampu, satu, kedua janda yang betul-betul tidak mampu juga. Ada kategorinya ya? Ada kategorinya ya. Dan khususnya yang ketiga itu dia tadi sudah tidak mampu berprestasi jelas kami bantu. Dan alhamdulillah itu sudah sampai beberapa angkatan seperti waktu itu kami bantu sampai ke anak tersebut ternyata punya prestasi non akademik sampai ke provinsi dan masuk ke sekolah favorit dan kami bantu juga. Jadi itu ya yang kemudian yang terakhir nih harapan Bapak untuk kedepannya apa sih Pak? Untuk saat ini lah harapannya? Ya harapan sih semoga COVID cepat berlalu, pembelajaran kembali normal dan khususnya bagi kami ya guru swasta. Ini bukan curhat ya. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau ada ya minimal bisa menyampaikan pesan tolong dapat diperhatikan kami guru swasta, khususnya untuk masa depan kami yang dalam hal ini tidak tahu tunjangan atau masa depan guru swasta karena mau tidak mau kan kami juga sama-sama berjuang untuk anak bangsa. Ya, perhatikanlah kami yang swasta. Selain itu juga ya pemerintah khususnya jangan memandang sebelah mata kepada kami swasta. Samakanlah kami dengan guru-guru ini ya, baik dari hal apapun. Sedangkan aturan kan kami harus ikut ke pemerintah, tapi dari tunjangan kami berbeda gitu ya. Minimal kami bisa makan. Ya selain itu ya harapan sih ya semoga lah pendidikan ini khususnya baik di Cimahi maupun di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya minimal ada yang bisa buat anak-anak bangsa atau generasi ini khususnya bukan dari pembelajaran bekal buat mereka masa depan karena kalau kita lihat dari kurikulum tiap tahun dari tahun ke tahun itu yang tidak mau hampir sama tapi kan yang menentukan ke depan itu kita hanya membantu yang anak yang minimal dibekali lah seperti sekarang kan ada SMK atau apapun minimal anakku sudah tahu keahlian saya itu apa, kesenangan saya itu apa ya. Dan masa depan mereka mau seperti apa mereka juga sudah. Jadi untuk anak-anak yang punya bakat lebih mungkin itu bisa digali dan diperhatikan lagi gitu ya Pak ya? Betul, saya pada kami guru-guru ya dan pendidikan kembali normal karena tadi seperti yang Bapak bilang kita juga tuntutan kerja administrasi itu kan sama. Itu betul harus bikin yang namanya RPP, itu PTK dan yang lain-lain
kan kasihan juga. Iya. Ya kami harap itu juga tugas kami juga, tapi setidaknya perhatikanlah guru-guru untuk bisa dan ya dari pemerintah khususnya mengenai sekarang ini semoga semua kembali normal, kembali sehat. Amin. Karena mau tidak mau perekonomian juga menyangkut juga daripada Iya. Harapan kita semua ya Pak ya. Betul. Baik, oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian dari wawancara kami ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga harapan-harapan Bapak dapat terkabul ya Pak ya. Kedepannya sekolah ini dikelola oleh Bapak akan lebih tambah maju lagi, tambah baik lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mangga, iya.